Aku akan kasih tahu ke kamu caranya dapat dividen Bank BRI 25% per tahun. Tentunya dengan full disclaimer ya, ini bukan nyuruh kamu beli, ini juga bukan pom-pom, ini hanyalah sebuah analisa dan juga perhitungan yang saya lakukan untuk kepentingan video ini. Kita ambil contoh saldo 500 juta, ya, karena memang channel ini cocoknya untuk kamu-kamu yang punya saldo 500 juta ke atas. Dan kita asumsikan durasinya 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu sampai sekarang, belinya 15 Agustus, waktu beli harga Bank BRI-nya masih 1.995 dan kita dengan 500 juta itu dapat 2.506 lot. Oke. Setiap tahunnya kamu akan mendapatkan dividen. Contohnya di sini kamu dapat 60 perak dikalikan dengan lotmu, kamu dapat 15 juta. Oke. 15 jutanya kamu beliin lagi besoknya di harga 2130 dapat 72 lot. Oke. Lama-lama lot kamu kan nambah terus nih, ya kan? Tiap tahun nambah, tahun kedua dapat 21 juta, dibeliin lagi dapat 84 lot, jadi punya segini. Kemudian 27, harganya naik, dapat segini, nambah lagi. Terus seperti itu sampai kita lihat di tahun ini saja ya. Ini ada interim dividend dan cash dividend karena beberapa tahun terakhir ini Bank BRI itu ngasih dividen 2 kali dalam setahun. Itu sudah menembus 76 plus 47, jadi hampir 120-an juta dari hasil reinvesting dividen kamu saja. Coba nanti ada perhitungannya yang lebih jelas di slide selanjutnya ya. Tapi kita compare dulu, coba next. Ini seandainya kamu reinvesting dan satu kamu nggak invest, jadi dividennya kamu diemin aja. Oke. Kalau kamu reinvesting, sekarang 500 jutamu plus dividenmu itu totalnya menjadi 1590. Jadi udah triple lebih ya. Karena kan harga sahamnya juga naik. Jadi udah dapat untung dari kenaikan sahamnya, dapat untung juga dari dividennya yang menggulung sehingga dividenmu tiap tahun menjadi lebih besar. Dibandingkan dengan kalau kamu diem aja, duit dividennya kamu geletakin, yes kamu masih untung. Dan untungnya juga nggak sedikit, besar sekali. Tapi ini tidak seoptimal kalau kamu mereinvestasikan dividennya. Kita lihat perhitungannya secara lebih detail ya. Boleh next lagi? Yang di kiri itu kalau kamu reinvesting dividennya, yang di kanan kalau kamu normal investing. Jadi ya udah dividennya dibiarin aja, entah kamu tarik duitnya atau apa gitu ya. Kita lihat di 2016 dividennya tentunya masih sama karena kan starting point-nya sama. Kemudian kalau kamu lihat di sini ya, mulai dari tahun pertama itu sudah ada bedanya. Dan nanti dari tahun-tahun ke depannya, spread-nya itu nanti semakin besar. Nih, di sini udah beda 4 juta, terus kemudian di sini udah beda 20 juta sudah beda. Sampai di sini, kalau kamu nggak invest dividennya, kamu cuma dapat 86 juta. Kalau kamu reinvesting dividennya, kamu dapat 124 juta setahun, cuman beli 500 juta rupiah aja loh. Jadi itu kalau kita bicara yield-nya dari tahun yang atas, oke, 500 jutamu dengan sekarang itu kamu mungkin dapat 24,8% yield-nya saja. Jadi tinggi sekali, itu sesuai yang tadi saya bilang di depan video bahwa yes, dengan metode seperti ini dan dengan given the right amount of time, 10 tahun, kau bisa mendapatkan return investasi yang besar sekali. Dan 500 juta ini kan hanya sebuah ilustrasi saja kan. Kamu bisa aja 5 miliar, 50 miliar tetap bisa makan di Bank BRI dan tetap mendapatkan persentase dividen yang sama. Jadi kalau kamu masuk ke sebuah saham yang tepat, blue chip, dengan tentunya kamu memberikan analisamu, dengan tentunya kamu menganalisa dulu sebelum masuk dan kamu masuk ke dalam jangka panjang, sometimes capital gain is not everything. Bisa saja kamu bertahan dan mendapat gain yang luar biasa dari dividen reinvesting saja. Dan kamu kalau seperti ini, ada lagi metode tambahan yang lebih sakti lagi dari ini. Sudah dividen reinvesting, kemudian setiap bulan sisa gajimu atau kalau kamu pebisnis sisa cash flow-mu, kamu juga beliin lagi, modalnya tambah terus setiap bulan. Jadi gulung, udah dividennya gulung, modalnya gulung terus. Hasilnya akan jauh sekali lebih tinggi lagi dari ini. Nanti kapan-kapan kalau kamu mau saya bisa bikinin videonya juga. Metode dividen reinvesting ini cocok sekali kalau kamu memang mindsetnya nabung instead of di banknya, kamu nabung di saham banknya. Jadi uangnya itu kamu gulung terus dan betul-betul kamu nabung
di dalam akun saham ini bisa dibilang. Sehingga kalau ada dividen, beliin lagi, beliin lagi, beliin lagi, dan beliin lagi. Keuntungannya yang pertama adalah dividen itu, terutama beberapa tahun ini itu diberikan insentif oleh pemerintah mendapatkan pajak 0% kalau dividennya itu diinvestasikan kembali selama 3 tahun berturut-turut. Jadi teknisnya kalau dividen ini kamu reinvestasikan terus, kamu technically tidak membayar pajak apa-apa. Tapi memang ini teknik yang membosankan bisa dibilang, karena ya ini hanya gulung terus, dan kalau gitu kapan kita harus panen? Ya kan? Itu pertanyaannya, apakah gue nggak boleh sentuh terus duit ini? Ya boleh aja. Tentunya ini kan fleksibel dan saya nggak bisa memberikan kamu rekomendasi karena saya juga tidak tahu bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Jadi tentunya ini disesuaikan dengan risk appetite-mu sendiri dan kamu juga betul-betul sebagai orang harus cermat dalam mengatur keuanganmu sendiri. Semakin kamu punya uang dingin yang bisa digeletakin dan bahkan direinvestasikan di sini, itu betul-betul akan menguntungkan buat kamu karena gulungnya itu menjadi besar. Sampai nanti di titik dividennya tiap tahun itu bisa dipakai untuk kamu hidup tanpa kamu punya income apa-apa lagi. Jadi sampai di titik itu kamu bisa mendapatkan passive income yang luar biasa. Bagaimana kita believe bahwa Bank BRI ataupun saham-saham perbankan dan blue chip yang dividen investing ini bisa terus berprogres dan bertumbuh di tahun-tahun ke depan? Itu pertanyaan yang cukup menarik yang sering saya dengar. Kan sekarang lagi turun nih perbankan. Apakah kedepannya masih bagus? Gini, kita kalau sebagai seorang investor, tentunya kita harus melakukan due diligence kita dan membaca news, datang ke RUPS-nya secara rutin. Untuk kita mengerti kondisi terakhir dari perusahaan tersebut itu seperti apa. Balik lagi ke video saya yang pertama, nggak ada investasi yang bisa ditinggal tidur. Maka dari itu penting dari kita untuk mengerti apa yang kita beli. Oke. Nah, kalau buat saya melihat dari historical data 20 tahun ke belakang, bahkan lebih dari itu, perbankan itu memang konsisten secara perlahan dia naik terus. Tapi memang yang namanya saham itu ada cycle-nya. Naik nggak naik terus, turun juga nggak turun terus. Sekarang, karena emang asing keluar terus nih dari IHSG, udah sejak mungkin hampir 1 tahun lah, 10 bulanan dia keluar terus dari IHSG, memang perbankan itu tertekan posisinya gitu. Tapi bukan berarti kinerjanya itu sedemikian buruk, oke? Mereka masih menghasilkan net income yang menurut saya luar biasa. Dan tetap bahkan dividen terakhir itu yieldnya tinggi sekali karena harganya waktu itu rontok ya, yang dari Trump, perang tarif Trump dan lain-lain itu dia harganya rontok sehingga yieldnya itu tinggi. Buat saya pribadi itu malah menjadi kesempatan untuk saya bisa nambah lagi porsi supaya yield saya lebih tinggi dan juga porsi saya lebih banyak. Tapi tentunya itu kembali lagi ke risk appetite kalian. Karena memang saham itu pas lagi naik membuat hati kita tuh seperti euforia, tapi pas lagi turun tuh membuat kadang-kadang semangat kita itu turun. Ketika kita tidak memiliki investment plan yang jelas. Tapi paling nggak sekarang dari video ini kamu udah dapat bayangan tentang bagaimana hasilnya kalau dividen itu kamu reinvestasikan. Sekarang kamu nonton deh video ini supaya kamu bisa dapat informasi yang lebih jelas lagi mengenai investasi saham.